Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah padang tandus yang tak bertepi, angin gurun membawa debu keemasan, membungkus tenda-tenda kecil yang berdiri di tengah padang sunyi. Inilah Karbala, sebuah nama yang tak hanya tertulis dalam sejarah, tetapi dalam hati umat Islam. Di sini pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, cucu Rasulullah Husain bin Ali berdiri melawan tirani dalam sebuah peristiwa yang tercatat dalam sejarah Islam. Mari simak ceritanya. Sebelum tragedi Karbala, telah terjadi luka lain dalam rumah tangga Ahlul Bait. Hasan bin Ali, kakak Husain, seorang pemimpin yang dikenal lembut dan ramah, wafat dalam kondisi yang sangat menyakitkan. Ia diracun oleh istrinya sendiri, Ja'dah binti Ash'ats, atas hasutan dan janji kekuasaan dari Muawiyah. Setelah wafatnya Hasan bin Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan mengokohkan kekuasaan sebagai khalifah. Dan lebih dari itu, ia menyiapkan putranya, Yazid, sebagai penerus tahtanya menjadi khalifah. Ketika Yazid naik tahta, seluruh gubernur dan tokoh-tokoh penting diperintahkan agar berbaiat kepadanya, termasuk cucu Rasulullah, Husain bin Ali. Tapi Husain menolak. Karena bagi beliau, pemimpin umat harus adil, bertakwa dan mencintai kebenaran. Husain lalu pergi ke Mekah, tempat suci yang tidak boleh dinodai dengan pertumpahan darah. Di sana, surat demi surat datang dari rakyat Kufah, mengundang beliau agar datang dan memimpin mereka melawan kezaliman. Husain kemudian mengutus Muslim bin Aqil menuju Kufah untuk memverifikasi kesetiaan rakyat Kufah dan mempersiapkan kedatangannya. Setiba Muslim bin Aqil di Kufah, awalnya disambut meriah. Tapi tak lama kemudian, rakyat meninggalkannya karena takut pada ancaman gubernur Kufah, Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad menuduh Muslim bin Aqil memecah belah rakyat Kufah dengan memprovokasi rakyat untuk melawan kekhalifahan Yazid dan mengangkat Husain bin Ali sebagai khalifah. Akhirnya, Muslim bin Aqil dihukum mati oleh Ubaidillah. Tapi, kabar kematian Muslim belum sampai ke Husain yang masih dalam perjalanan menuju Kufah. Di tengah perjalanan, Husain sadar betul jika Kufah bukanlah tempat aman. Tapi ia tak mundur dan tetap melanjutkan perjalanan. Pada 2 Muharram 61 Hijriah, rombongan kecilnya tiba di padang Karbala. Setelah mendirikan tenda, rombongan tersebut lalu beristirahat. Setelah mengetahui rombongan Husain telah sampai di Karbala, pasukan Yazid memblokade sungai Eufrat dengan tujuan menghambat suplai air rombongan Husain. Akibatnya anak-anak menangis kehausan. Bahkan bayi pun tidak mendapat setetes air. Tapi dari balik tenda, tak satu pun keluhan keluar. Mereka yakin ini adalah jalan ke surga. Bisakah kamu menahan haus selama 3 hari di bawah panas 50 derajat? Bayi kecil pun tak diberi belas kasih. Malam hari di tanggal 9 Muharram, Husain memadamkan lampu. Ia memberi pilihan pada pasukannya seraya berkata, "Silahkan pergi jika kalian ingin selamat. Esok pasukan Yazid pasti akan membunuhku." Tapi tak satu pun pasukan meninggalkannya. Mereka lebih memilih syahid bersama cucu Rasulullah, Husain bin Ali. Jika kamu tahu besok adalah hari kematianmu dan kamu diberi kesempatan kabur, akankah kamu tetap tinggal? Pada tanggal 10 Muharram, langit Karbala menjadi saksi hari suci yang ternoda. Pasukan Yazid menghabisi satu persatu sahabat Husain. Ali Akbar, putra Husain, memohon izin untuk menyerang pasukan musuh kepada ayahnya. Husain mengizinkan putranya Ali Akbar untuk menyerang. Namun ia berpesan agar berpamitan terlebih dahulu kepada ibunya, Umi Laila. Ali Akbar pun masuk ke dalam tenda, mengucapkan selamat tinggal kepada ibu dan bibinya yang begitu sayang kepadanya. Ibu beserta kerabat yang lain melepas kepergian Ali Akbar dengan tangisan. Setelah berpamitan, Ali Akbar langsung berangkat menyerang pasukan Yazid. Namun ia berakhir syahid setelah membunuh beberapa musuh. Sedangkan Abbas bin Ali, sang pembawa bendera,
tewas terbunuh ketika mencoba membawakan air untuk anak-anak yang berada di tenda. Apa arti keluarga bagimu? Bisakah kamu melihat orang-orang tercintamu gugur satu persatu di medan perang? Setelah pasukan Yazid menghabisi seluruh pasukan Husain, tinggallah Husain seorang diri. Badannya penuh luka, kehausan, dan kesakitan. Ia jatuh dari kudanya dan tersungkur di atas tanah. Lalu sebuah pedang menebas lehernya, hingga kepala terlepas dari tubuhnya. Tanah Karbala merah oleh darah suci cucu Nabi. Tahukah kamu? Rasulullah pernah mencium leher Husain saat masih kecil. Dan di bagian leher itu pula, pasukan Yazid menebasnya dengan pedang. Sakit rasanya hati melihat cucu Rasulullah dibunuh dengan cara kejam. Setelah perang Karbala, keluarga Husain, wanita dan anak-anak ditawan dibawa ke Kufah dan Syam. Namun dari sinilah cahaya kebenaran akan bersinar. Zainab binti Ali, adik Husain, berdiri tegar melawan Yazid dengan pidato-pidatonya yang tajam di mimbar istana Yazid. Ia mengkritik perbuatan pasukan Yazid yang telah menghabisi cucu Rasulullah dengan kejam. Hingga akhirnya Yazid mulai sedikit melunak dan mengizinkan Zainab binti Ali beserta tawanan kembali ke Madinah. Apakah kamu bisa tetap berkata benar bahkan saat lehermu terancam ditebas? Perang Karbala telah berakhir, tapi semangatnya tak pernah mati. Setiap tahun, jutaan umat Islam di seluruh dunia mengenang Husain, bukan karena dia kalah, tapi karena keteguhan hatinya dan kemenangan jiwanya. Karbala adalah ujian. Apakah kita akan diam dalam kezaliman, atau seperti Husain, bangkit melawan meski sendirian?